pengumuman harga kita hendak datang. Yang ada di ruangan mohon izin minta waktu. Kami mau menyampaikan sedikit yang akan nanti disampaikan oleh yang kami hormati perangkat desa Sebadak Raya, yang kami hormati Ketua BPD beserta jajaran, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di Dusun Tanjung Beringin, yang kami hormati Pak Pati beserta rombongan, Pak Camat, Kabid dari BMD, DP minum, DP untuk bicara tentang itu.
Camat ke sana. Camat ada di ada. Harus Pak, camat. Maniat kedua teu beasi kesengiang timang tontang teraju kene. Yang saya hormati Bapak Patih Jagapati yang dalam hal ini juga beliau sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ketapang. Beniat kedua teu basi kesengiang timbang tontang teraju kene. Saya mohon maaf, mungkin membawa sedikit pepatah dari Sagon juga, teman Dedi. Krosik mulut tumbuh, tanah belum jadi, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Yang saya hormati Pak Sekda dan juga sekaligus Patih Jagapati, dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan, domong tidak disebut kegolar, mantir tidak disebut gentimangan, itu orang di sebuah rumah panjang kota kayu agung. Nah, jadi yang pertama, dan 100 ampun 1000 maaf, karena kita ini bahasa adat yang kita kerjakan pada hari ini. Kita tegulok di kepala, baju di kulit. Kalau kita meletakkan cakap beratap umum pandir, sombah di jalanan, salam di peridaran. Kena bakal cakap nak minta dongai, warah nak minta pandang. Nah, cuman ada juga. Dan ini selakunya pandak tangan, selakunya sungkal jari, jadi duduk tidak dipandang, kata tidak didongai. Cuman adanya yang pertama, hari ini patut kita berbangga. Ada tak sejarah Sekda datang ke Tanjung Beringin nih? Jangankan Pak Sekda, camat pun tadi banyak yang belum kenal kan? Padahal camat Tayap. Bapak pernah ke sini, tapi tidak bisa ketemu dengan seluruh masyarakat kita. Bapak hanya ketemu Pak Kades dengan para perangkatnya. Nah, jadi mohon maaf. Sebenarnya Bapak pernah menginjakkan kaki ke sini nih Pak Kurnia, saksi hidup ini beliau masih ada. Nah, jadi yang pertama, ini merupakan sejarah buat kita. Kampung yang paling hujung ditijak seorang sekda. Nah, jadi ini adalah kampung paling ujung yang hari ini diijak oleh seorang sekda, menginjakkan kakinya ke kampung kita ini. Nah, kemudian terkait dengan acara kita hari ini, kami luar biasa dapat menyaksikan adat. Dan keinginan kami mudah-mudahan Pak Patih, walaupun tidak full kami mengikuti rangkaian adat kita ini, setidaknya setungkunglah dapat kami saksikan. Jadi saya pun hari ini dapat gelang tongang nih, gelang tongang. Jadi ini supaya ayatnya panjang umur. Kalau tak tahu dukun tadi itu saya dengar tuh. Nah, jadi untuk adat jalan Gondar Titi kita ini sebagai orang Dayak harus tetap kita jaga, harus tetap kita laksanakan. Karena apalagi ini acara nyapa tohon, artinya tohon bersilih musim berganti, menandakan kita dapat kata orang memontas akar, dapat menyenyak goreng, artinya kita dapat lakau rumah. Ini adalah yang pertama, kita mensyukuri dengan apa yang dapat kita peroleh dari lakau rumah kita tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya juga kita berdoa supaya kedepannya belakau boleh padi. Jadi kami memberikan apresiasi pada hari ini. Pesan buku orang tua indah apa yang bantu gigi tanggal, tetap adat jalan Gondar Titi kita tinjakan ke langit lobahan ke sekarang. Harus kita jaga. Baik, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Ketua DAD Kabupaten Ketapang Bapak Herois Mustamlam yang kemarin juga hadir di Desa Kayung Tuhe atau Sekembar
tapi beliau ada tugas lain, yang tugas Bapak Sekda hari ini di Ketapang, sehingga beliau mewakilkan saya untuk mendampingi kunjungan kerja Bapak Sekda di Dusun Sungai Ingin. Rupanya dengar-dengar Tanjung Beringin, kata berubah lagi namanya. Baik, permohon maaf kedua bahwa saya tidak sampai sorong sembah pada orang tua, kepada dulur kaban semua yang hadir di gedung ini, dan juga kepada Demong Cak menyebut gelar, Tua Cak menyebut nama. Baik, yang saya hormati Bapak Sekda, pemimpin ketiga Kabupaten Ketapang setelah Bupati dan Wakil Bupati, supaya Bapak Ibu tahu, dan juga struktur kerajaan Nulwai, beliau adalah Patih Jaga Patih yang sekaligus mengemban adat istiadat Dayak di seluruh Kabupaten Ketapang atau di wilayah Desa 9 Demong 10. Untuk beladang dijamin, ya, Bapak Ibu tidak boleh takut, terutama tata cara mencucul. Sini mencucul ya. Nah, kalau di Serakah itu mencelokot, kalau di sini mencucul. Ini tanggung jawab kepala desa membuat jadwal siapa-siapa yang mencucul, dan ladang yang mau mencucul dikasih bendera putih supaya kentuang tahu dah, yang seperti helikopter itu, kentuang itu tahu dah, capung itu, supaya tidak terbang mendatangi ladang Bapak Ibu yang saat untuk dicucul. Baik, jadi petani kita sudah dilindungi, jangan khawatir, tapi itulah tata caranya, ya Pak Kades. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adil Katalino, Wacuramin Kasaruga, Basengat Kejubatan. Beniat kedua te, Basi Kesengyang, Tibang Totang, Trajikadi. Rasik mulai tumbuh, tanah mulai menjadi, hidup di kadung adat, mati di kadung tanah. Sebab kita orang Daya, hidup berpemalu, mati berpemalu. Beti cak di tanah, beti tidak adat, diam di aturan. Baik, saya kira kalau memperkenalkan diri, saya juga sampaikan sedikit lah, ya. Saya ini baju ini dua memang. Kadang-kadang Pak Camat, Pak Ketua DAD, Pak Kades sebut saya ini Patih, kadang juga menyebut saya Sekda. Saya sebutkan, perkenalkan dulu sebagai Sekda. Sekda itu adalah jabatan birokrasi atau pegawai negeri yang tertinggi di kabupaten atau di provinsi. Cuman satu, tidak ada duanya. Namanya Sekda, Sekretaris Daerah. Sekda itu dari pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat, cukup pangkat, cukup pendidikan, dan lulus tes. Ditambah lagi, saya diberi amanah oleh Pak Raja sebagai Patih Jaga Patih. Patih Jaga Patih itu bukan gelar kehormatan. Seperti kata Pak Ketua DAD, itu gelar struktural di kerajaan, diberi gelar, diberi jabatan oleh Pak Raja Patih Jaga Patih. Saya tanya dengan domong gelar, apa itu Pak? Patih Jaga Patih. Patih itu adalah inti sari dari adat. Dengan demikian, saya memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga adat Jalan Jaban Titi sejak proses ulah tumbuh tanah belum jadi. Nah, itu tugas saya. Nah, oleh karena itu kalau saya hadir di setiap undang-undang para domong, wajar kan? Karena saya Patih Jaga Patih. Ya, kalau saya tidak hadir salah. Kenapa saya keliling-keliling? Karena saya diundang. Bukan saya minta Pak Domong undang saya adakan acara adat. Saya tidak meminta pada mengadakan. Tetapi ini sudah menjadi tradisi orang tua leluhur kita. Acara adat setiap tahun di mana-mana, dari Manis Mata sampai Semahulu sama. Cuman pada bahasanya beda sedikit-sedikit. Kalau Semahulu nyapat tahun. Nah, kalau di sini saya sapat tahun. Kalau di Serangka, Tumbang Titi Pelabuhan itu namanya Tentobus, sapat tahun. Kurang lebih. Sampai ke selatan sapat tahun. Kurang lebih.
Nah, tugas saya juga menjaga, memastikan saya hadir kemana-mana, memastikan, mau melihat adat Jalan Jaban Titi kita ini masih tegak, ya, masih kita jaga, masih kita lestarikan, masih kita laksanakan, jangan sampai hilang. Wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Pesan saya yang kedua juga, jangan meninggalkan semua tradisi-tradisi yang diwariskan para orang tua, baik ritual-ritual adat, kemudian juga barang-barang adat, termasuk tempat-tempat keramat. Saya hadir di sini karena ingin orang Dayak berdaulat. Berdaulat itu apa? Pernah dengar slogan Bung Karno? Kita harus berdaulat. Saya ingin orang Dayak itu berdaulat. Yang pertama, kita berdaulat itu artinya sejajar dan bisa bersaing dengan suku-suku bangsa lain. Berdaulat pertama adalah berdaulat secara budaya. Nah, kita harus menegakkan adat Jalan Jaban Titi sejak proses Pelatu Petana mulai menjadi yang diwariskan leluhur kita. Kemudian kedua, kita harus berdaulat secara ekonomi. Kita harus bisa menjadi tuan di tanah sendiri artinya. Yang ketiga, kita ini harus menjadi pemimpin di tanah sendiri, berdaulat secara politik. Orang Dayak juga bisa berdaulat secara politik. Artinya orang Dayak bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri. Gitu. Berdaulat tadi, kita harus sama cerdas. Kita harus pintar. Supaya pintar, cara paling mudah ya harus sekolah. Nah, terpaksa saya harus ngomong ya, Pak Dukun. Kita harus sekolah. Bukan saya nyuruh Pak Dukun, Pak Domong sekolah lagi, tidak, Pak Domong ya. Ini anak-anak kita ini yang masih kecil-kecil, anak cucu kita ini mereka harus sekolah setinggi-tingginya. Mereka nanti harus SMA, harus sarjana, supaya dia kalau mau jadi kades memenuhi syarat, mau jadi pegawai negeri bisa memenuhi syarat, jadi polisi, jadi tentara bisa les, lulus tes, sampai jadi apapun. Yang kedua, kita ini harus sehat. Orang Dayak ini harus sehat. Nah, kalau tidak sehat tidak bisa masuk tentara, tidak lulus kesehatan katanya, gugur di kesehatan, tidak bisa masuk polisi, tidak bisa masuk pegawai negeri. Caranya tidak juga harus setiap hari makanan-makanan yang daging 4 sehat 5 sempurna, tidak juga. Tapi paling tidak kita menghindari budaya-budaya yang terlalu berlebihan, merusak kesehatan. Dan satu yang tidak merupakan budaya kita, narkoba. Ya, narkoba ya. Ya, kalau sudah narkoba anak kita ini, maka konslet, kayak listrik konslet. Hidup mati, kadang hidup, kadang mati, konslet, alias error. Jadi tidak usah narkoba ya, anak kita jauhi. Kalau sudah narkoba sudah rusak. Yang kedua, kalau beradab ini tidak sah kalau tidak tumpah manuk mati. Makan kenyang, minum mabuk. Oh, jangan mabuk. Jangan mabuk. Jadi kalau bisa berada, kita tumpah manuk mati, makan kenyang, minum secukupnya sajalah. Nah, tidak usah mabuk. Supaya kita bisa sehat, anak-anak kita terutama ya, bukan Pak Damong ya, tapi anak-anak kita ini, anak cucu kita nih, karena mereka harus sehat. Mereka lah generasi penerus kita, meneruskan Pak Des, Pak Damong nanti.
Sungai lah ingin tenang di hati. Sayang gojakan jaya. Kalau ada jalan patah, jangan disimpan di dalam kopi.
kasih makanya datang. Silakan ahli patung suainya berikan makan yang cepat mati. Kalau gitu diadilin aja ada kecepatan. Silakan ahli patungnya. Terima kasih Pak Pati Jaga Pati. Ini semua harapan saya. Ikaw susah
Ispakul yang menyawer 100.000. Maju. Ayo deh. Ibu-ibu deh, kami pantun sambil nyanyi 100.000.